Halo YouTube, pada kali ini gue akan nge-review Moge ya. Moge itu adalah motor gede. Motor gedenya di sini itu adalah Moto Guzzi V72 Racer ya, atau V72 Racer. Untuk sejarah dari Moto Guzzi V72 Racer ini, motor ini diperkenalkan pada tahun 2015 silam dan merupakan limited edition karena hanya diproduksi sebanyak 1000 unit di dunia. Kemudian motor ini diboyong ke Indonesia pada tahun 2016 dan terlimit hanya 40 unit saja yang dijual di tanah air kita ini. Penjualannya sendiri bekerja sama dengan PT Piaggio Indonesia melalui Motoplex yang berlokasi di Bintaro, Jakarta Selatan. Kemudian pihak Moto Guzzi juga memberikan garansi sebesar garansi 2 tahun atau 24.000 km. Kemudian pada tahun 2018, Moto Guzzi mengikuti pameran di Indonesia International Motor Show atau IIMS. Kemudian memberikan diskon kepada pembeli sebesar 25%. Jadi pembeli yang ingin membeli motor ini cukup membayar 360 juta rupiah dari harga aslinya 480 juta on the road Jakarta. Sekarang kita mau nge-review di bagian dashboard dulu. Untuk di bagian dashboard, motor ini sudah dimodifikasi oleh ownernya. Gue kurang tahu ownernya siapa, gue cuma ngerekam dan ingin mereviewnya ya, seperti itu. Jadi modifikasi stang seperti ini adalah lebih ke arah moto atau lebih ke arah cruiser ya, atau lebih ke tracker. Jadi posisi stang itu akan lebih tinggi, akan lebih mendekat ke posisi rider. Fungsinya itu adalah supaya rider atau si pengendara ini tidak terlalu cepat capek ya, karena badannya tidak terlalu membungkuk. Ini adalah bagian minyak krem ya, minyak kremnya dari Brembo, udah tidak diragukan lagi kualitas dari Brembo ya, brand asal Italia ini. Ini adalah posisi dashboard aslinya motor ini, bentuknya seperti ini. Untuk panel di dashboard motor ini mayoritas adalah masih analog. Kalian bisa melihat ada dua panel kembar di situ. Yang sebelah kiri adalah untuk speedometer dan yang sebelah kanan adalah untuk tachometer. Kemudian yang digital yang di bawah itu adalah odometer dan full meter. Kemudian lampu-lampu yang ada di atas adalah lampu netral, kemudian ada lampu injeksi dan juga ada lampu shade. Jadi ini adalah bentuk asli stang motor ini, yaitu berbentuk stang jepit atau clip on. Memang posisinya agak turun, agak rendah, cuman nggak rendah-rendah banget, yang menyebabkan motor ini tetap easy reading ya, tetap enak dibawa untuk reading. Dan dinamakan motor ini Moge Cafe Racer ternyaman ya ini karena stangnya nggak terlalu nunduk. Jadi posisi tubuh kita juga nggak akan terlalu bungkuk. Kemudian kita akan mereview ke bagian lampu. Ini adalah lampu yang sudah dimodifikasi oleh owner ya. Untuk lampu asli dari motor ini adalah seperti ini. Lampu asli motor ini ya, atau headlampnya ya. Headlampnya itu masih berbentuk bulat klasik dan masih menggunakan bohlam halogen biasa. Jadi belum LED. Kemudian untuk lampu sein depannya juga masih menggunakan bohlam biasa dan sangat terlihat klasik sekali. Dan sangat menunjukkan pesona cafe racer dari motor ini. Oke, sekarang kita beralih ke lampu belakang motor ini. Jadi lampu belakangnya itu dikaitkan di atas spakbor belakang. Jadi lampu belakangnya itu ada di tengah, kemudian di kanan kirinya itu adalah lampu sein. Lampu remnya atau lampu belakangnya dengan lampu seinnya masih berjenis lampu biasa ya, bukan LED dan masih tertancap bohlam di situ. Overall desainnya sangat klasik banget dan gue bilang ini memang ya sangat cafe racer ya, klasik sekali. Oke, selanjutnya kita beralih ke bodi atau rangka ya, ke bodi dan rangkanya ya. Untuk rangkanya sendiri dia menggunakan rangka double cradle yang dicat warna merah sehingga kesannya itu sangat gagah dan berani sekali ya, karena si rangkanya itu dicat warna merah. Kemudian kalau misalnya kita melihat ke area tangki ya, tangki bensin motor ini berkapasitas 21 liter yang dibalur oleh polish chrome sehingga menambah nuansa cafe racer dan oriental klasik. Kemudian kalau misalnya kita turun lagi dari tangki ya kan, kemudian kita ngelihat joknya. Untuk desain joknya ini memang seperti motor-motor cafe racer pada umumnya, dibuat ala-ala single seater ya, dan diberi cover plastik yang sepertinya sih kayaknya si covernya ini bisa dibuka dan bisa dibelikan jok tandemnya ya kalau misalnya kita mau berboncengan. Saya rasa kalau misalnya kalian mau beli jok tandemnya itu, kalian bisa beli di variasi di showroom Moto Guzzi ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di area cover plastik yang tadi itu, di area cover plastik itu kalian akan menemukan angka nomor 7 di situ. Nah, sebenarnya angka nomor 7 ini adalah menunjukkan bahwa motor ini menggunakan mesin
V7 ya atau V7. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, kita tarik desain bodi tengahnya sampai ke belakang, itu memang mengingatkan kita kepada binatang tawon. Jadi memang Cafe Racer ini kita sebut juga sebenarnya motor-motor belalang tempur, karena memang dulu kan kalau misalnya motor-motor zaman perang itu kan motornya kayak modelnya emang gini-gini semua. Jadi memang bentuknya itu seperti binatang tawon ya kan, ditambah ekor motor ini yang sedikit menggembung di bagian belakang. Motor Moto Guzzi V72 Racer ini berdimensi panjang 2303 mm, kemudian lebarnya 1115 mm, dan memiliki ground clearance sebesar 179 mm, dan tinggi joknya itu adalah 790 mm. Jadi tinggi joknya ini rendah ya, jadi sangat cocok sekali dengan postur orang Indonesia. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa motor ini dinamakan Moge Cafe Racer ternyaman, yaitu karena posisi duduk rendah dan stang yang tadi ya, stang kemudinya itu tidak terlalu rendah sehingga mudah dalam dikendalikan. Kemudian dari sisi bobot, ternyata motor ini memang cukup berat karena memiliki bobot sebesar 190 kg. Jadi kalau misalnya kalian mau mendorong atau mau mengangkat motor ini, kalian butuh effort yang lebih ya. Tapi kalau misalnya kalian mendorong dan mengangkatnya itu dalam keadaan mati. Beda halnya kalau misalnya udah berjalan. Nah, kalau udah berjalan ya akan terasa ringan. Atau di sisi pengereman motor ini sudah sangat capable sekali, terbukti dengan penyematan floating disc 320 mm. Kemudian ada kaliper 4 piston dari Brembo lengkap dengan master rem Brembo juga. Untuk brand Brembo sendiri sudah tidak diragukan lagi ya dalam performa pengeremannya. Nah, untuk rem belakangnya, Moto Guzzi ini sudah menggunakan dish berdiameter 260 mm dengan kaliber 2 piston berjenis floating. Untuk fitur keselamatan, dalam motor ini sudah dicangkokkan ABS dan traction control. ABS adalah piranti yang sering dicangkokkan ke dalam sistem pengereman. Jadi membuat pengereman itu tidak akan ngelok ya, jadi tidak akan terkunci. Kalau misalnya kita ngerem dengan kuat ya kan, ban depan atau ban belakang itu tidak akan mengunci sehingga tidak akan sliding yang akan membuat kita lost grip dan jatuh. Jadi traction control ini berguna untuk mengontrol grip roda belakang. Jadi kalau misalnya kita sentak atau kita blare gas dengan kencang, ban belakang kita tidak akan slip dengan aspal. Dan power yang tersalurkan dari motor kita pun akan lebih smooth. Itulah fungsi dari traction control. Oke, next sekarang kita ke kaki-kaki lainnya, yaitu di bagian suspensi. Suspensi depan Moto Guzzi ini menggunakan model teleskopik berdiameter 40 mm. Jadi memang suspensinya cukup gambot. Pastinya sudah siap sekali dipacu di kontur jalanan Indonesia. Kemudian kita beralih ke suspensi belakang motor ini. Suspensi belakang motor ini menggunakan model double suspension dengan tabung. Jadi untuk suspensi belakangnya itu kita bisa atur tingkat kekerasannya karena ada pilihan adjustable spring preload buatan Bitubo. Bitubo adalah suatu produsen shockbreaker dari Italia yang sudah sangat ternama. Jadi sudah tidak diragukan lagi bagaimana dengan kualitasnya. Adjustable spring preload ini mudah sekali disetting sesuai dengan kontur jalan dan keinginan dari pengendara. Nah, sekarang kita berlanjut ke kaki-kaki bagian velg. Untuk bagian depan velg Moto Guzzi V72 Racer ini, dia ini menggunakan velg 18 inch dengan lebar 2,5 inch. Kemudian dibalut dengan ban berukuran 100/90. Kemudian kalau misalnya kita tengok ke velg belakangnya, itu memang tidak senada dengan yang di depan. Kenapa? Karena yang belakang dia menggunakan velg 17 inch, lebih kecil tapi lebih lebar, yaitu 3,5 inch, dan memakai ban ukuran yang lebih lebar juga, yaitu ukuran 130/80. Dan saya pikir untuk ban kemudian velg udah sangat cukup mumpuni yang disematkan di motor ini. Inilah sebabnya mengapa motor ini cukup stabil baik dalam kecepatan rendah dan di dalam kecepatan yang tinggi. Untuk jenis velg motor ini masih menggunakan velg tipe spoke atau jeruji atau jari-jari. Untuk warnanya sendiri adalah warna hitam dan ada sedikit ornamen list berwarna merah yang akan mempercantik tampilan dari velg motor ini. Nah, oke. Sekarang kita beranjak ke sektor mesin.
Untuk mesin, motor ini memiliki kubikasi mesin V744cc yang memiliki karakter unik, di mana getaran awal cukup kuat, yaitu pada saat dihidupkan, motor ini seperti goyang ke kanan dan ke kiri. Hal ini diakibatkan konfigurasi mesin 90 derajat V-twin melintang yang agak menonjol keluar. Jadi makanya kalau misal kalian ngidupin motor mesin ini ya, nah itu pas awal itu seolah-olah mesin itu akan mendorong motor itu ke kanan gitu loh, dan nanti akan mendorong ke kiri karena kerja dia kanan kiri gitu loh mesinnya, bukan V yang depan belakang. Oke, lanjut. Untuk performa V7 Tour Racer ini bisa memuntahkan tenaga maksimum pada 48 PS di 6200 rpm dan torsi puncak 60 Nm pada 2800 rpm. Memang motor ini tidak terlalu besar performanya seperti CBR 1000RR atau ZX6R, namun lagi-lagi motor ini memberikan feel berkendara yang sangat easy dan fun ride ya. Ketika motor ini telah berjalan, maka motor ini akan nyaman sekali. Kemudian getaran pada mesin ketika motor ini sudah berjalan akan mulai menghilang dan akan terganti irama mesin dan handling yang sangat mantap. Mesin V7 ini adalah generasi mesin terbaru Moto Guzzi, di mana 70% ya, di mana 70% part komponennya itu baru dan berbeda dari generasi sebelumnya. Improvisasi teknologi dalam membentuk mesin ini dapat mengkail torsi dan power yang besar di RPM yang rendah dan membuat mesin V7 ini lebih irit dan efisien bahan bakar, serta emisi yang dihasilkan pun sangat rendah sekali. Oke pemirsa sekalian, sekarang kita beralih ke sistem transmisi. Moto Guzzi menyematkan transmisi 6 percepatan manual memakai gardan. Nah, inilah yang bikin unik. Kalau pada umumnya motor di kelasnya memakai gear dan rantai, tapi tidak untuk motor ini. Moto Guzzi V7 Tour Racer ini menggunakan gardan. Pasti kalian akan bertanya, kenapa gitu kan? Mungkin Moto Guzzi ingin mengatur perpindahan gigi menjadi lebih smooth ya. Kemudian lebih terlihat modern, lebih kalem suaranya. Soalnya kalau rantai pasti lebih berisik, serta meningkatkan nilai kebersihan dan estetik. Karena kita tahu ya, kita tidak akan menemukan oli yang berceceran di velg, swing arm, dan bodi motor ini. Hal yang selalu menjadi dampak negatif kalau kita memakai rantai. Namun tentu ada kekurangan dalam menggunakan transmisi gardan ini ya, yaitu maintenance akan lebih kompleks, butuh oli gardan dalam penggunaannya sehingga butuh cost yang lebih besar pula. Dan yang terakhir, tingginya power yang loss atau hilang ketimbang transmisi dari rantai.